Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revika Nur Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan di SD dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Sebelum kita memasuki pembahasan kita yaitu manajemen sarana dan prasarana, kita mengetahui dulu apa sih itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau tujuan organisasi yang telah direncanakan. Eh, Apa itu manajemen sarana dan prasarana? Manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien, agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi khususnya dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu apa pentingnya sarana dan prasarana untuk sekolah? Tentu sarana dan prasarana itu sangat penting ya bagi sekolah. Keduanya itu sangat saling mengaruhi untuk menunjang jalannya pendidikan. Sarana itu sendiri penting karena merupakan alat yang secara langsung digunakan dalam suatu kegiatan. Dengan adanya sarana yang memadai, kegiatan dapat berjalan dengan lebih lancar, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih berkualitas, serta waktu dan tenaga dapat lebih efisien. Adapun prasarana, prasarana itu juga penting ya karena menjadi fasilitas utama yang mendukung penggunaan sarana agar kegiatan bisa berlangsung dengan baik. Prasarana ini memberikan kenyamanan, menjadikan wadah berlangsungnya aktivitas sekaligus menunjang pencapaian tujuan dalam suatu sekolah, dalam suatu pendidikan. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih jenis sarana dan prasarana? Kita bisa lihat dari gambar. Adapun sarana itu seperti alat tulis ya, spidol, pena, pensil, penghapus, mistar, buku, dan lain sebagainya. Ada infokus, komputer, laptop, meja, kursi, papan tulis, lemari untuk menaruh barang, dan peralatan praktikum untuk pembelajaran IPA, serta ada juga untuk pembelajaran olahraga seperti bola basket, bola voli, dan sebagainya. Adapun jenis prasarana, itu ada prasarana itu merupakan untuk mendukung sarana, seperti ruang kelas yang gunanya itu untuk belajar, ada lapangan sekolah untuk upacara, untuk olahraga dan sebagainya, ada ruang praktikum, ada ruang perpustakaan, ada kantin, ada lapangan sekolah juga, dan itu merupakan sangat penting ada dalam suatu sekolah. Jika tidak ada itu maka pembelajaran itu sangat sulit dilakukannya. Apa sih tujuan dari manajemen sarana dan prasarana? Tentu tujuannya itu eh, sarana dan prasarana itu sangat diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi siswa dan bagi gurunya, sehingga siswa itu tidak bosan berada di sekolah ya, dan bisa mendukung pembelajaran mereka. Yang selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen sarana dan prasarana? Yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan siap pakai dapat digunakan sehingga dapat mendukung jalannya pembelajaran sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkaitan dengan semua kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas, baik dengan harga yang relatif murah. Sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah ya tempatnya. Seperti kalau di daerah kota berarti kan membutuhkan dana yang lebih besar tentunya untuk sarana dan prasarana mereka. Namun di daerah seperti di desa itu membutuhkan dana yang mungkin lebih sedikit ya, karena kan mungkin eh, pendukungnya itu lumayan sulit ya di desa gitu. Yang ketiga itu prinsip administratif. Melalui prinsip administratif ini berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang ya, peraturan dari pemerintah, sehingga dalam menentukan sarana dan prasarana di sekolah itu harus sesuai dengan pedoman dari pemerintah ya, tidak boleh asal-asalan gitu. Yang keempat, prinsip kejelasan dan tanggung jawab. Dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan ini melibatkan berbagai personil di sekolah ya. Oleh karena itu semua tugas dan tanggung jawab itu semua orang yang terlibat itu memiliki tanggung jawab ya masing-masing agar sarana dan prasarana dalam pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu prinsip kekohesifan, di mana prinsip ini berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang ini terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, namun semua orang ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu apa saja ruang lingkup sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam sarana dan prasarana ini tentunya perencanaan itu merupakan hal yang sangat penting, di mana dalam perencanaan ini menentukan jenis, jumlah, dan kualitas sarana dan prasarana yang akan dibeli atau akan dikelola. Perencanaan ini untuk menyusun rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam perencanaan ini juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan tujuan. Seperti di sekolah tersebut itu sedang membutuhkan kursi, mungkin banyak kursi yang rusak. Nah, dalam perencanaan ini perlu direncanakan berapa banyak kursi yang akan dibeli seperti itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini yaitu siapa saja yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana, di mana dalam pengorganisasian ini ada pembagian tugas untuk memeliharanya, untuk pengadaannya, seperti itu. Untuk mengatur penggunaan agar adil dan sesuai aturan dari pemerintah tersebut. Yang ketiga yaitu pengarahan. Di mana pengarahan ini yaitu dijalankannya rencana yang telah dibuat tadi, di mana membeli, membuat, dan menerima sarana dan prasarana, di mana pengarahan ini yaitu menyalurkan dan menggunakan sesuai kebutuhan, melakukan pemeliharaan agar tetap berjalan dengan fungsi yang baik sarana dan prasarana tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan, di mana dalam sarana dan prasarana ini tentunya memerlukan pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk mengecek apakah sarana dan prasarana ini digunakan sesuai dengan aturan, sudah disesuaikan dengan baik di dalam sekolah tersebut, memastikan apakah sarana dan prasarana ini sudah dirawat cukup baik di sekolah tersebut, dan mencatat kondisi barang apakah ada yang rusak atau ada yang bagus seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah menjelaskan pengertiannya, jenisnya, ruang lingkup, prinsip, tujuan,
pentingnya sarana dan prasarana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.